حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Setelah kita mengetahui makna mujmal dan makna mubayyan, pembahasan berikutnya alhamdulillah yaitu tentang al-amal bil mujmal. Beramal dengan sesuatu yang mujmal. Bagaimana kaidah dalam masalah ini? Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, yajibu 'alal mukallafi aqdul azmi 'alal 'amali bil mujmal mata hasala bayanu. Wajib atas setiap mukallaf untuk menetapkan tekad untuk beramal dengan sesuatu yang mujmal kapan saja telah dihasilkan keterangannya. Baik. Ini wajib ikhwanillah. Ketika datang suatu dalil baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah secara mujmal, maka wajib dia untuk bertekad beramal dengan dalil mujmal tersebut kapan saja telah datang penjelasannya ikhwanillah. Misalnya Allah katakan aqimus shalah, tegakkanlah salat. Ini sesuatu yang mujmal. Harus ketika datang dalil itu ikhwanillah, dia harus bertekad dalam dirinya bahwasanya kapan saja telah datang keterangan tentang tata cara salat, dia akan mengerjakan. Nah, demikian pula firman Allah misalnya wa atuz zakat. Sebelum ada keterangan atau sebelum dia mendapatkan keterangan tentang harta-harta yang dizakati, juga nisab yang ditentukan, maka tetap wajib bagi kita untuk sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Dan apa? Saat itu yang dimampu ya apa? Membulatkan tekad untuk beramal. Kita akan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala ini apabila ya datang penjelasan. Kapan saja datang penjelasan, maka dia akan segera melaksanakan. Namun saat itu ya dia tidak bisa melaksanakan. Kenapa? Karena masih mujmal. Paham? Tapi yang wajib apa saat itu? Harus aqdul azm, harus ya menetapkan tekad. Ya, menetapkan tekad untuk mengamalkan dalil yang mujmal tadi. Ini kewajiban. Kenapa tidak diwajibkan untuk melakukan atau mengamalkan yang mujmal? Karena tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Sebab mereka tidak tahu bagaimana caranya melakukan sholat sebelum ada penjelasan. Bagaimana menunaikan zakat sebelum ada penjelasan. Ini poin pertama yang harus kita pahami. Dan poin ini termasuk poin yang menunjukkan kokohnya ilmu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ikhwanillah. Dan di sini menunjukkan bagaimana beliau menggabungkan antara ilmu dan amal. Kenapa? Karena usuliyun dalam masalah beramal dengan mujmal, mereka telah bersepakat bahwasanya mujmal itu tidak boleh diamalkan sampai datang apa? Bayan. Betul.
Tapi Syekh sangat bagus. Kalian lihat bagaimana Syekh menyusun kata-katanya untuk menunjukkan bahwasanya dalil itu ya kapan saja datang perintah, walaupun itu mujmal ikhwani fillah, harus dalam diri setiap muslim ini tunduk dan patuh. Sehingga beliau katakan apa? Yang wajib atas mukallaf saat itu adalah aqdul azm alal amal. Ya. Harus apa? Menetapkan tekad untuk mengamalkan. Jadi tidak kemudian ini masih mujmal, kita tunggu saja keterangannya dulu, tanpa ada tekad untuk mengamalkan. Padahal itu perintah Allah. Baik, jadi ini bagus. Susunan kalimat Al-Alama Ibnu Utsaimin di sini sangat bagus ya fanillah, yang menunjukkan ya kekokohan ilmu beliau. Yajibu 'alal mukallafi 'abdul 'azmi 'alal 'amali bil mujmali mata hasala bayan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummatihi jami'a syari'atihi usulaha wa furu'aha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah menjelaskan kepada umatnya semua perkara-perkara syariatnya, baik yang usul maupun yang furu'. Dan tentunya kalimat usul dan furu' alangkah baiknya seandainya Syekh Ibnu Utsaimin tidak menggunakannya di sini. Kenapa? Karena memang usuliyun ikhwanillah, mereka menetapkan usul dan furu'. Yang mereka inginkan bahwasanya usul adalah permasalahan akidah, furu' adalah permasalahan ibadah. Padahal di sana ada permasalahan ibadah yang merupakan usul utama. Salat, puasa, zakat, ini usul-usul dalam agama kita. Tapi ya udzur yang kita berikan kepada Syekh di sini, beliau yang menggunakan kalimat ini untuk yang menjelaskan kepada kaum tersebut bahwasanya semuanya baik yang usul maupun yang furu', yang akidah ataupun yang lainnya, itu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Hatta tarakal ummata ala syari'atin bayda naqiyah. Sampai beliau tinggalkan umat ini di atas syariat yang putih bersih. Lailaha kanahariha, au lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Maksudnya apa? Ya, sangat terang, tidak ada yang rancu sedikit pun. Walam yatrukil bayana indal hajati ilaiha abada. Dan beliau tidak meninggalkan keterangan ya di saat dibutuhkan keterangan yang selama-lamanya. Dalam artian enggak pernah beliau meninggalkan suatu keterangan pada perkara-perkara yang dibutuhkan keterangan padanya. Jadi semua perkara yang membutuhkan keterangan mesti Rasulullah telah menerangkannya. Ini maksud dari perkataan Syekh. Dan para ulama telah berijma' dalam masalah ini ikhwanillah bahwasanya ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuzu abada. Mengakhirkan suatu keterangan pada saat waktu dibutuhkan ini tidak diperbolehkan, sama sekali tidak diperbolehkan. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan semua perkara yang dibutuhkan oleh umatnya dan tidak mengakhirkan keterangan sedikit pun. Oleh karena itulah sesuatu yang mujmal ikhwanillah dalam syariat kita mesti datang keterangannya. Bila kita belum tahu kapan saja kita mengetahui suatu dalil yang mujmal, harus kita menetapkan tekad untuk beramal kapan saja mendapati keterangan. Baik. Dan terkadang seseorang tidak mengetahui suatu keterangan ikhwanillah dari perkara-perkara yang mujmal. Ini dikarenakan 4 sebab. Dan ini penting untuk kita ketahui sebab yang menjadikan seseorang tidak mengetahui sebagian perkara dari perkara-perkara agama ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya dengan segamblang-gamblangnya. Tidak ditinggalkan sedikit pun perkara-perkara yang bermanfaat bagi umatnya.
Yang pertama naqsul ilm, kurangnya ilmu. Ini jelas, kalau seorang kurang ilmu ya perkara yang sudah dijelaskan tidak ketahuan. Yang kedua qusurul faham, pendeknya pemahaman dia. Jadi pemahaman dia belum mencapai dalil yang telah Rasulullah SAW terangkan. Yang ketiga at-taqsiru fi talabil ilm, kurangnya usaha dalam menuntut ilmu. Dia punya pemahaman bagus, tapi tidak ada usaha yang kuat untuk menuntut ilmu, ya tidak akan mendapatkan keterangan yang cukup. Kemudian yang keempat su'ul qasd, jeleknya maksud. Allah terkadang ya seseorang punya kecerdasan dan dia menghadiri majalisul ilm afanifillah, tapi dia mempunyai tujuan yang buruk sehingga akhirnya terhalangi dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak. Maka jangan sampai seseorang pada duduknya dia di majalisul ilm mempunyai tujuan yang selain karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh hal itu tidaklah memberikan kemanfaatan sedikit pun, bahkan memberikan kemadharatan. Kalau ada niatan-niatan selain Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi batu sandungan. Kalaupun dia mendapatkan ilmu, dia tidak mendapatkan taufik untuk istiqamah di atas ilmu, untuk bisa beramal dengan ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan insyaallah taala akan kita ketahui pada pertemuan yang akan datang keterangan-keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dalil-dalil yang mujmal. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, wa bayanuhu sallallahu alaihi wasallam imma bil qauli au bil fi'li au bil qauli wal fi'li jami'an. Dan keterangan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemungkinannya dengan perkataan atau dengan perbuatan beliau atau dengan perkataan dan perbuatan secara keseluruhan. Jadi digabung antara perkataan dan perbuatan. Naam. Dan insyaallah contoh-contohnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta